Salam, selamat bertriparti, baik triparti keluarga maupun triparti generasi muda. Senang bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun saat ini berada. Tema triparti pada kesempatan ini adalah pemberian terbaik. Di dalam Markus pasal 14 ayat 3 dan 4. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Ayat rujukannya di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai dengan 11. Pada ayat di atas kita menemukan kisah perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke atas kepala Yesus. Pemberian yang terbaik membutuhkan pengorbanan. Jika kita memberi tidak mau mengorbankan sesuatu kepada orang lain yang terbaik, kemungkinan pemberian kita belum yang terbaik. Standar daripada Bapa adalah memberi yang terbaik. Bagaimana cara memberi yang terbaik? Yang pertama adalah mengerti skala prioritas. Perempuan tadi mencurahkan minyak ke atas kepala Yesus. Ini adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat baik, bahkan dikatakan harganya sangat mahal, narwastu yang murni. Namun demikian, bahwa apa yang kita lakukan yang terbaik, pasti ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Membuktikan ayat yang keempat dikatakan ada orang yang menjadi gusar, mempersoalkan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, saudara. Nah, pentingnya kita mengerti skala prioritas di sini, saudaraku. Kalau kita mengerti apa yang harus kita lakukan saat itu, mari kita lakukan yang terbaik. Kalau kita ada di dalam posisi dalam kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Kalau kita pada saat itu ada bersama dengan orang tua kita juga harus memberi yang terbaik. Kalau kita saat itu ada bersama dengan pasangan kita juga harus kehadiran kita harus memberi yang terbaik. Kalau kita saat itu ada di dalam gereja dan gereja membutuhkan keuangan kita harus memberi yang terbaik. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami dengan benar bagaimana mengerti skala prioritas yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan sudah jelas nomor satu, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kehadiran kita di mana saat kita berada. Kita harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan berkaitan pemberian, kita harus memberi yang terbaik, baik terhadap orang tua kita, baik terhadap pasangan kita, ataupun bahkan gereja di mana kita tertatam. Kita harus memberi yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran daripada nama Tuhan. Yang kedua adalah kita memberi di atas rata-rata. Pemberian dari perempuan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana hal itu harganya sangat mahal. Dikatakan setahun dalam bekerja. Kalau setahun dalam bekerja ini nilainya sangat tinggi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan kita hari-hari ini, satu hari bekerja nilainya berapa? Mungkin sekitar 150.000. Kalau 150.000 dikalikan 365 hari, kira-kira sudah 54 juta lebih, saudaraku.
kalau dihitung secara akal ini sesuatu yang pemborosan begitu. Tetapi saudaraku, kalau orang berkata ini sebuah pemborosan berarti belum memahami benar bagaimana dia mengerti tentang kebenaran firman Allah skala prioritas tadi. Tetapi kalau kita mengerti tentang skala prioritas yang harus kita lakukan saat itu, saudaraku, kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Karena sesungguhnya apa yang kita punya adalah pemberian daripada Tuhan. Dalam hal apa kita memberi di atas rata-rata, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yaitu dalam hal perpuluhan, saudaraku. Mari, perpuluhan itu adalah haknya Tuhan. Saudara, kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Gitu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah di dalam janji iman, saudara. Kalau gereja mengadakan janji iman, mari tepati janji itu. Karena kalau tidak ditepati, janji itu mengikat di dalam kehidupan kita. Kita masih berhutang dengan janji yang pernah kita janjikan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, jika di tengah-tengah jemaat masih ada yang berjanji tapi belum digenapi saudara, lewat kebenaran firman Allah ini saya mengingatkan, kerjakan dan lunasi janji saudara. Jangan sampai saudara punya hutang terhadap apa yang menjadi janji saudara. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah mengenai persembahan saudaraku yang dalam Tuhan. Di dalam persembahan, mari kita bersama. Kalau kita menjadi orang Kristen yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah, yang mengenal kebenaran firman Allah, pasti persembahan kita yang terbaik saudara. Maaf bicara, kalau kita ke kamar mandi aja, bagaimana di tempat-tempat itu tertulis saudara, kita masuk bayar 2.000. Sedangkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, apa kita akan menyamakan dengan yang di luar? Tentu kan ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Mari saya mengajak dalam kehidupan kita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya ketika kita memberi, pasti kita akan menuai. Sebab apa? Janji firman Allah, iya dan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang harus dilakukan adalah tingkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berkat jika melakukan, hidup menjadi berkat. Kemudian akibat jika tidak melakukan adalah kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat. Nah, saudaraku, yang selanjutnya adalah sharingkan bagaimana Anda mengatur skala prioritas keuangan di dalam kehidupan saudara terhadap berkat yang Tuhan percayakan. Yang selanjutnya adalah tindakan apa yang akan Anda lakukan dalam minggu ini berkaitan dengan pemberian yang terbaik, baik di gereja Ebenezer Semarang, baik Ungaran, Salatiga, dan Sion Sisi. Mari kita memberi yang terbaik dengan antusias, karena memberi bukan kehilangan. Memberi adalah sukacita. Karena apa? Karena kita semua mengenal Allah yang kita sembah dengan baik. Miliki kualitas hubungan yang baik. Kalau saudara memiliki kualitas hubungan yang baik, saya percaya pasti saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum saudara menutup triparti saudara, jangan lupa saudara membaca di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat bertriparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.